Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi wastamsikuna bihablin ghairi mufassimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hurriyyah. Wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah, wassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal kurama wa hadaratul jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin yang semoga semua kita diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali ngaji subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya masjid dan majelis ta'lim Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu generasi penerus kita menjadi soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita juga doakan apabila ada yang sakit, wabil khusus guru kita Pak Ustadz Kohar yang belum pulih, kita doakan semoga beliau segera diberikan kesehatan dan pulih seperti sedia kala. Dan juga kita doakan para pendahulu pejuang yang telah memperjuangkan merdekanya negeri kita yang ke-80 tahun. Kita doakan semoga para pejuang gugur dalam keadaan syahid, husnul khatimah, perjuangannya dicatat sebagai amal soleh yang nanti menjadi bekal untuk kembali menghadap Allah, memperoleh surganya Allah dalam ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Dan kita sebagai penerus diberikan kekuatan zahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan membangun Indonesia. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jemaah yang dimuliakan Allah, kebetulan hari ini bertepatan dengan 17 Agustus kita bangsa Indonesia merayakan yang katanya merdeka. Ini bener gak merdeka Pak? Apa masih dijajah BTN? Oh, orang sini udah merdeka ya? Udah merdeka orang sini, orang sono masih terjajah. Alhamdulillah 80 tahun diproklamirkannya negeri kita Indonesia. Ini diakui atau ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pejuang meyakini bahwa ini adalah rahmat Allah, ini adalah karunia Allah. Walaupun kadang kita sebagai penerusnya kok kayaknya ada yang gak bangga dengan Indonesia, membayangkan kalau tinggal di luar negeri itu lebih enak. Biasanya memang begitu. Kalau kata Elvi Sukaisi mah rumput tetangga lebih hijau. Begitu ya. Elvi Sukaisi yang ngomong ya. Apa Rita Sugiarto? Apa saya barusan? Kayaknya negeri tinggal di negara orang itu lebih enak daripada tinggal di negeri sendiri. Padahal orang sono gantian pasti akan ngomong tinggal di Indonesia lebih enak daripada di sono. Di negara-negara yang mayoritas muslim sekalipun mengadakan pengajian itu tidak sebebas di Indonesia. Cerita teman-teman yang pernah tinggal di Saudi, pernah tinggal di Libya, di Lebanon dan lain-lain. Ketika mengadakan pengajian kayak seperti ini, izin ke pemerintah setempat itu nggak semudah kayak di sini. Ini dulu pengajian subuh ini ada izin dari lurah ya? Nggak ada ya? Ayo, masih kurang enak loh. Di Saudi walaupun katanya negeri mayoritas, bukan mayoritas, bahkan mungkin 99% penduduk aslinya muslim, tidak semudah di Indonesia. Para pengisi kayak saya ini harus dapat sertifikat dari pemerintah, kalau nggak bisa tangkep. Ini saya nggak punya sertifikat apa-apa, ijazah aja nggak punya saya. Makanya nggak ada yang ribut ijazah saya asli apa palsu. Wong saya nggak punya ijazah. Punyanya sertifikat vaksin, Mbak. Saya pernah suntik sekali. Ngadain acara kayak di sini Maulidan, Isra Mi'raj. Nggak boleh ngadain acara di luar ruangan dengan mendatangkan banyak massa. Nggak boleh. Di kita bebas, mau tiap RT ngadain Maulidan boleh, Pak ya? Boleh, misalnya RT 1 sampai RT apalagi yang diundang saya semua, seneng saya. Bebas di Indonesia itu. Indonesia itu pol enak. Negaranya ya banyak diidamkan oleh bangsa lain, umat lain. Ini karunia Allah, ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kalau kita ngaji dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini kayaknya menggambarkan Indonesia, walaupun ayat ini tidak menunjuk nama itu negara mana, enggak. Ada dalam surah An-Nahl ayat 112. Itu ayat ini kayaknya itu persis kondisi Indonesia. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Wa daraballah, Allah membuat masalan, satu perumpamaan. Di situ memang para mufasir tidak menyebut ini negara mana, tidak. Tapi kondisi negara tersebut qaryatan kanat aminatan mutmainnah, negara yang aminah, aman. Aminah itu tergantung bacaan alifnya. Makanya orang baca amin itu tergantung panjang pendek huruf alif dan huruf min, artinya beda-beda.
Kalau amin depannya pendek, mimnya pendek, itu artinya orang yang dipercaya. Amin. A-nya pendek, mimnya pendek. Amin. Kalau amin, A-nya panjang, mimnya pendek, artinya percayalah. Bentuk perintah. Kita nyuruh orang untuk percaya, itu bahasanya amin. Tapi kalau amin itu artinya aman. Lah kalau yang kita baca sehari-hari, kalau doa itu depan panjang, tengahnya mimnya yo panjang. Amin. Itu artinya ya Allah kabulkanlah. Lah sekarang kita sehari-hari ini kalau pas lagi amin itu bacanya panjang atau pendek? Makanya doanya nggak dikabul-kabul ya itu. Lo kadang baca amin orang sholat itu juga tergantung lagu imamnya Pak ya. Coba kalau imam ngimamin tarawih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh ya. Lah kalau imamnya bacanya kok ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terprovokasi sama lagunya imam. Lah kalau imam tarawih kan waladdallin. Aminatam mutmainnah. Gambaran negara yang aman, nyaman, damai. Insya Allah kita ngerasain Pak ya, daripada yang dirasakan oleh orang dulu-dulu. Aminah mutmainnah. Mutmainnah itu artinya nyaman. Kadang dipakai nama orang ya. Mutmainnah, nyaman. Terus ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya'tiha rizquha, sumber daya alamnya, ragadan min kulli makan, dari segala apa saja bisa jadi sumber daya alam, alias bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Ini kan gambaran Indonesia Pak. Apa aja di Indonesia ini hampir semua bisa dinikmati. Pohon singkong itu dari ujung atas sampai ujung bawah nggak ada yang buang. Ayo ujung atas orangnya doyan, agak ke bawah orangnya yo doyan. Kalau nggak doyan dimakan kambing, kambingnya ujung-ujungnya dimakan orang. Singkongnya dimakan orang, kulitnya dibuang. Itu aslinya kalau buat makanan kambing doyan, kambingnya nanti dimakan orang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di negara itu apa saja bisa jadi sumber makanan. Di Indonesia ini apa aja semua bisa. Kalau lagunya Kos Plus apa? Kolam susu. Susu sekolam ya. Ini enggak, belum ada ya? Oh, belum. Belum. Nah, tuh. Nah. Oh, bukan teh, bukan susu. Leyak lagunya Kos Plus itu kan menggambarkan betapa Indonesia itu gemah ripah loh jenawi, kerto tentrem karto raharjo. Yang bukan orang Jawa ya enggak mudeng ya. Loh kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa Qur'annya, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Wis pokoknya dari segala manapun, penjuru manapun bisa jadi sumber rezeki. Itu kan yang gemah ripah loh jenawi karto tentrem karto raharjo. Itu ternyata terjemahan dari ayat Quran loh Pak, nggak sembarangan. Lah ini kan kayaknya gambaran Indonesia Pak. Kalau kita jadi Saudi, dari bandara sampai ini sepanjang jalan isinya cuma batu pasir. Kalau kita sepanjang jalan sawah kanan kiri kebun hijau ranau. Ini kan ayat ini kayaknya menggambarkan Indonesia. Tetapi ada tetapinya. Fakafarat bi an umillah. Penduduk dari negeri tersebut
Fakafarat, mereka mengingkari bi an umillah, dengan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan itu tadi. Negara yang aman, nyaman, damai, gemah ripah loh jenawe, tapi ternyata masyarakatnya kafarat bi an umillah, banyak yang kufur. Kufur itu berarti bukan kok dia bukan beragama Islam, bukan loh Pak. Dia Islam tapi tidak berterima kasih, tidak bersyukur bahwa dia dilahirkan di bumi yang digambarkan Quran kayak itu tadi. Ya contoh gampang, orang nggak syukur itu kan bandingin lebih seneng kayaknya di tempat lain itu kan nggak syukur ya. Lah kita itu kadang kan begitu ya. Ya mungkin Pak, oknum-oknum dari penyelenggara negara kita yang bikin kita kecewa, sehingga menyebabkan kita tuh membayangkan seandainya tinggal di negara sono, karena mungkin kekecewaan. Lah tapi kalau kita kufur dengan apa yang diberikan oleh Allah, fakafarat bi an umillah, nggak bersyukur kita dilahirkan di bumi Indonesia ini, apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka penduduk negeri itu walaupun dia tinggal di negeri yang segala macam dari sumber rezeki tadi, penduduk negeri itu akan ditimpa rasa takut, lapar. Ini sudah kita alami Pak ya. Sampai dibelain P-nya itu sampai banyak Pak. Itu kan gara-gara takut lapar ya. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat pedes, pala puyeng. Udah P berapa tadi? Penghasilan pas-pasan, potongannya pol-polan. Ada 16 atau 17 P Pak. Bener ya? Yo, rumahnya sini, kerjanya di Tanah Abang. Wah, gimana nggak ngitungin huruf P itu? Ya itu ikhtiar Pak ya, ikhtiar. Tapi kalau kita baca berita Pak, Indonesia ini negara agraris, tapi kok yo impor mulu. Negara Indonesia ini negara sepanjang bibir pantai terpanjang sedunia, tapi garam yo impor. Ya, kalau saya melihat di TV loh Pak. Wong saya bukan pelaku ya. Iya sawah sini sono sawah, beras impor. Pabrik gula di mana-mana. Di kampung saya itu sepanjang jalan kalau kita ngelihat kanan kiri itu tanaman tebu. Gula yo impor. Yang kemarin kasus Tom Lembong apa? Kasus gula ya. Iya menteri-menteri berikutnya yo impor, cuman karena musuh yo sikat. Peternak di mana-mana daging yo impor. Lah itu kan fakafarat bi an umillah, mungkin karena kita nggak bersyukur Pak. Makanya fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah akan timpakan ke penduduk negeri tersebut, walaupun ini nggak nyebut Indonesia Pak, tapi kan gambarannya kok hampir mirip. Kita negara yang tadi itu semuanya ada, tapi warganya kayaknya kok pada ketakutan, kelaparan. Ibarat dulu ada pepatah itu, ada anak ayam mati di lumbung padi. Di sini petani banyak, berasnya impor. Di sini peternak banyak, dagingnya impor. Di sini nelayan banyak, ikannya impor. Lah itu kan fa'adzaqahallahu libasal ju'. Kemudian wal khaufi, dilanda ketakutan. Yang pejabat takut dilengserkan, apalagi baru 6 bulan udah di demo. Di kampung saya sendiri Pak. Di kampung saya sendiri, tempat kelahiran saya ya di situ. Baru 6 bulan, biaya miliaran disuruh turun demo, ya takut, gak mungkin mau. Iyalah, belum balik modal suruh turun. Ogah. Seandainya saya juga ngotot. Kecuali kalau memang dipaksa dilengserkan ya mau apa lagi. Takut yang rakyat, takut yang pejabat yo takut. Kita ketakutan Pak. Pajak naik langsung, wih 250 ya Pak. Mak saya tuh bayar tanah yang ditempatin tuh biasanya 80.000. Begitu dapat pemberitahuan itu 230.000.
Bener berarti ya? Yo, kaget, wih. Padahal ya aslinya kuat bayar ya. Cuman udah kadung kaget, kadung takut nanti gimana akhirnya wis demo, sikat. Ini ayat Quran yang menggambarkan. Padahal ayat ini turun itu mungkin Indonesia dulu belum ada ya. Belum ada ya? Belum kan, Indonesia itu baru, nama Indonesia itu pas Sumpah Pemuda Bapak ya. Baru diresmikan, diproklamirkan 1945. Ayat ini ada udah 15 hampir 16 abad yang lalu. Bahwa Allah memberikan gambaran satu negara yang aman, damai, gemah, ripah, loh, jenawi. Tapi karena penduduknya banyak yang ingkar, banyak yang kufur, maka fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah akan menimpakan rasa lapar, takut lapar, wal khaufi, dan ada rasa ketakutan yang berlebihan. Lah kita ini sering kan punya rasa takut yang berlebihan. Padahal Pak, apa yang kita butuhkan itu aslinya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh segala makhluk, semua makhluk itu udah dijamin oleh Allah. Kita tinggal hanya mengikhtiari sedikit-sedikit tadi. Tapi sesuatu yang kita inginkan itu yang tidak dijamin masalahnya. Lah kita ini sampai pontang-panting nggak karuan, itu kan gara-gara memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita itu seberapa sih ya? Makan paling ya, lah ya secendok ya. Lah iya ya secendok paling makan. Lah iya paling yo. Ya kalau cuma hitung-hitungan ngikutin kebutuhan kan aslinya nggak banyak kan ya. Yang banyak itu kan keinginan. Kita pengen punya kendaraan, kita butuh kendaraan karena memang kita jauh. Udah punya tuh Supra umpama. Wah Supra, yang lain PCX, NMAX. Akhirnya pengen, lah yang bikin mumet kan pengennya itu. Akhirnya Supranya dijadiin DP, kemudian bulanan 1,5 juta. Yang bikin pusing kan itunya ya. Aslinya kalau dia yang penting pokoknya nyampe ke tujuan, Supra yo nyampe, PCX yo nyampe. Cuman kan karena pengen, kadang yo pengen nurutin istri. HP udah ada HP, cuman kalau buat muter YouTube itu muter akhirnya HP itu buat DP, ngambil yang ayo. Aslinya kita ini bikin mumet gak karuan itu karena nuruti keinginan, bukan kebutuhan. Padahal kebutuhan kita itu yo nggak seberapa. Butuh makan yo segitu, butuh tempat tinggal. Yang rumah kita yang kita tempati kan cuman pas itu ya. Butuh berapa meter sih kita ini kalau tidur? Yo kadang bangun rumah tinggi sekali. Itu yang ditempatin yo itu aja. Lah kalau memang tidak merepotkan lah ya monggo lah ya. Lah yang bikin kita sampai lupa kewajiban kita kepada Allah ini kadang gara-gara menuruti keinginan. Lah kalau udah seperti itu fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Itu semuanya karena ulah-ulah kita masing-masing, bukan ulah siapa-siapa. Lah kemudian ada satu makalah, ini oleh sebagian disebut sebagai hadis, tapi sebagian lain menentang. Ini bukan hadis, tapi ini makalah para alim. Qiwamud dunya ala arba'ati asya. Bahwa negara, wilayah itu akan kuat, maju apabila didukung oleh 4 faktor. Yes, kalau kita ya dalam sekup mungkin ya perumahan kita lah di sini. Kalau dalam sekup Indonesia ya kejauhan. Wong kita kapasitasnya ya wis di sini aja. Kalau memang ada 4 elemen ini yang terpenuhi, insya Allah. Apa itu? Yang pertama adalah bi'adlil umaro. Adilnya para pemimpin. Pemimpin dari level yang
terendah sampai ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Baik pemimpin yang formal maupun pemimpin yang non formal. Yang formal tentu ya yang ditunjuk mulai dari RT, RW. Yang non formal ya bisa jadi imam sholat ya pemimpin, Pak. Pemimpin sholat, imam sholat kalau nggak adil, jamaahnya ngegerendeng. Ngimami terawih kok baca takbirnya Allahu Akbar. Itu baru takbir ya Pak. Udah menunjukkan ketidakadilannya imam. Maghrib yang dibaca idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba. Ngimamin maghrib wa waqi'ah. Itu imam yang pemimpin yang tidak adil begitu, padahal jamaahnya belakang kalau santri semua dalam rangka untuk tadarus, untuk deres hafalan, oke. Lah ini jamaahnya model-model Pak, seumpama Bapak disuruh milih diimamin baca idza waqa'atil waqi'ah, imamnya suaranya bagus, apa kul huwallahu ahad walaupun imamnya enggak bagus? Oh, kan. Lah iya lo model begini yuk. Saya itu punya guru, Pak. Beliau itu menguasai qiraah sab'ah. Model-model bacaan beliau menguasai. Tapi kalau beliau ngimami di masyarakat umum kayak begini ini, yang dibaca ya umumnya masyarakat itu. Kalau biasanya kulhu. Tapi begitu di pesantrennya, Pak. Karena dulu adik saya Gontot itu ngapalin Quran di situ. Saya asal tengokin, kadang nginep. Ntar habis sholat subuh saya baru pulang. Karena ikut ngaji malamnya. Itu kalau ngimami di pondoknya, Pak, ya Allah, kaki saya sampai gemeter. Enggak ruko-ruko ya. Saya sholat tuh sambil bayangin kapan rukonya. Ini padahal saat itu ya saya masih muda, Pak ya. Apalagi yang udah sepuh, kakinya udah agak mulai gemeretek. Lah, beliau menunjukkan adilnya ketika di masyarakat awam yang dibaca ya wis umumnya. Makanya beliau kalau diundang biasanya, Pak, biasanya di sini Pak Imam rawatibnya kalau ngimamin gimana? Oh, di sini biasanya pakai juz amma wa duha ke bawah. Oh, ya udah. Oh, di sini biasanya begini, ya wis. Ngikuti. Kalau dalam bahasa itu di situ langit di apa itu? Bumi dipijak. Nah, pokoknya itu loh, bahasa peribahasa itu loh, bumi dipijak, di situ harus bayar pajak gitu ya. Apa sih peribahasa itu yang benar, yang lengkap? Nah, artinya kan kita memahami, berusaha untuk memahami kondisi masyarakat itu. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Lah, imam ini termasuk pemimpin, Pak. Lah udah tahu imamnya sepuh-sepuh, rukuknya lama, ya, imamnya, makmumnya ada yang jerungup, pusing palanya. Lah kali kalau imamnya, makmumnya kayak Aris masih muda-muda gitu, bacain Ar-Rahman 2 kali nggak apa-apa ya Aris. Besok nggak sholat lagi ya Pak. Lah kalau yang imamnya sudah, makmumnya udah sepuh, apalagi ada yang kebelet, sholat sambil nahan kebelet itu tersiksa loh Pak. Lah kalau yang di belakang enak Pak, langsung pas udah telanjur di sini, pas depan ini. Sab pertama, mulai dari ihdinas siratal mustaqim dia udah kerasa. Yang dibayangin, yang diharapkan, yang ia doa itu makmumnya bacanya surat pokoknya kuliah ke bawah lah. Lah kok tiba-tiba baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya Allah. Jadi pemimpin yang adil itu jangan hanya dibayangkan RT, RW, lurah terus sampai presiden, enggak Pak. Imam yo pemimpin. Lah kita ini sebagai kepala rumah tangga yo pemimpin, nanti akan ditanya. Kalau adil, kadang ada seorang suami, seorang ayah, seorang bapak itu enggak adil dengan anaknya. Ya kalau anak cuma satu, ya cuma satu-satunya Pak ya. Kan banyak kasus orang yang punya anak lebih dari satu, itu kadang ada kecenderungan terhadap salah satu anak. Anak yang satu asal minta apa ya yuk, anak yang lain itu kalau minta apa-apa ntar. Itu kan udah menyakiti rasa keadilan. Lah adil itu apalagi pemimpin yang dalam sekup yang lebih luas, keadilannya
itu sangat efektif dan efisien untuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ada ucapan segenggam kekuasaan itu lebih efektif dan efisien daripada 1.000.000 fatwa ulama. Kekuasaan yang hanya satu periode umpama itu untuk amar ma'ruf nahi munkar lebih efektif dan efisien daripada 1.000.000 fatwa ulama. Contoh Pak, dulu di Priuk Kramat Jaya itu ada pesantren asrama putri terbesar se-Asia Tenggara. Pak Sofyan hafal banget. Wong saya yang dulu tinggal 11 tahun di situ aja pura-pura nggak tahu saya. Itu dulu konon katanya orang-orang tua itu cerita di demo dari NU, dari Muhammadiyah. Kalau FPI dulu belum ada kan saat itu. Dari macam-macam ormas nggak mempan, difatwain haram nggak mempan Pak. Udah jutaan fatwa itu. Tapi begitu ada gubernur naik, Sutioso kalau nggak salah ya, tinggal esrek, jet, bubar. Pesantren terbesar se-Asia Tenggara bubar. Cuman sekali tanda tangan di Surabaya. Ayo. Pak Sofyan nggak tahu Pak Sofyan. Di Surabaya itu di demo kurang apa? Nggak mempan. Begitu ada wali kota perempuan cuman sekali tanda tangan, Bu siapa Risma ya? Bubar Pak. Kali jodoh. Saya tahu Pak itu Pak, kali jodoh. Nah, iya walaupun dulu saat itu gubernurnya bukan orang Islam Pak ya. Kan Ahok kan itu ya yang bubarin kan. Iya tanda tangan sekali bubar. Terus nggak lama ya depan Ancol. Alah Pak Joko pura-pura nggak tahu padahal sering lewat. Padahal tiap hari lewat situ Pak Joko ya. Depan Ancol Pak Joko yang lantai 7. Alexis katanya konon surganya Jakarta katanya. Lah itu di demo sama FPI berapa kali udah? Sampai terjadi anarkis sampai macam-macam, nggak mempan, nggak tutup. Tapi cukup sekali tanda tangan, srek, tutup. Makanya tadi itu segenggam kekuasaan itu sangat efektif dan efisien daripada fatwa 1.000 ulama atau bahkan 1.000.000 ulama sekalipun. Cuman sekali sekali. Lah perkembangan mazhab yang ada di dunia ini yang dulu didukung oleh penguasa itulah yang akan kuat, tapi yang nggak didukung hilang. Lah di Indonesia. Dulu zaman Pak Harto itu yang dianak emaskan Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah berkembang kuat. NU kecet. Begitu Pak Harto turun naik Gus Dur, NU mulai naik. Jokowi NU di anak emas, Muhammadiyah dikencet. Ya wes itu hukum alam Pak, begitu terus aja biasa itu Pak. Biasa. Lah yang didukung pemerintah, yang didukung penguasa, itulah yang akan berkembang dengan kuat dimanapun. Ya kita nggak bisa ngelak nyatanya memang begitu. Nah makanya dimanapun kalau penguasanya adil, nah itu yang faktor paling utama. Yang kedua bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ahli ilmu. Wah nasi uduk dah siap Pak Udan Pak ya. Oh kelihatan depan mata. Lah, saya udah dari tadi masalah. Yang kedua dengan ilmunya para ilmuwan, para cendekiawan. Ini nggak harus kiai, nggak harus semuanya orang yang berahli ilmu. Orang yang berilmu itu ya butuhkan di masyarakat sesuai dengan keilmuannya. Yang penting ya dengan sesuai dengan keilmuannya. Ada orang yang ahli ilmu ini tapi nggak ahli ilmu ini. Loh sama-sama Pak, sama-sama orang disebut ustadz, disebut kiai, itu pun punya spesifikasi macam-macam. Ya kayak dokter Pak lah. Dokter itu ya ada yang dokter umum, tapi ada yang punya apa Pak Nurdin? Oh kirain mau nganterin susu. Misalnya Pak,
Saya insya Allah kalau ada orang bertanya tentang hukum fikih, ya sedikit-sedikit saya pelajari. Tapi kalau ada yang datang, Pak Ustadz, anak saya kesurupan, belas nggak ngerti saya. Oh, ada orang minta amalan, belas nggak ngerti. Paling-paling saya ya sok-sok ngerti aja, padahal enggak. Loh, katanya kalau dalam hal begituan kan yang penting yakin, Pak ya. Loh, pernah ada orang datang kesurupan. Dia udah pokoknya Pak Ustadz bisa, pokoknya bisa. Ya udah tunggu bentar. Saya sok sibuk pura-pura ngapain kayak gitu. Wah, air aja begini. Dah, minumin di sono. Wah, akhirnya ini air itu dibawa pulang, diminumin. Besok paginya datang lagi, Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sembuh. Saya sendiri aja nggak yakin. Berarti keyakinan Ustaz. Lah, keyakinan. Makanya katanya Ustadz kalau asal ada yang begitu bisa, belum tentu. Ini saya sendiri belas nggak pernah belajar ilmu begitu Pak. Makanya kalau ada yang nggak tahu, kalau dia maksa ya tadi itu, yang penting kamu yakin ya. Iya, berarti keyakinannya dia bukan saya. Gitu. Istri saya ceritain aja, istri saya ngakak. Saya aja nggak yakin, dia yakin sembuh. Kemudian yang ketiga, wa bisakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Nah, acara apapun itu kan kalau dulu ada ajaran ing ngarsa sung tulodo atau apa itu jir masuki mawa, segala sesuatu itu butuh biaya. Kalau dalam taklimul muta'allim, salah satu syarat orang memperoleh ilmu yang manfaat itu harus ada namanya bulghah, biaya. Satu wilayah, satu negara atau satu tempat lah, kalau di situ ada yang model sakhawatil agniya, aman. Rasulullah itu di backing oleh dua orang agniya, yaitu Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Dua orang. Asal ada kegiatan apa, ada Utsmannya, ada Abdurrahman bin Aufnya. Ini masjid ini nih, ini harus ada Utsmannya sama Abdurrahman bin Auf. Kalau di sono udah ada, Pak. Sono udah ada. Iya, di sono udah ada. Iya, di sono udah ada. Utsmannya ada, Abdurrahman bin Auf ada di sono. Iya, Gus Bor ya. Udah ada di sono. Lah iya. Semua kegiatan itu akan jalan aman, nyaman kalau ada Utsmannya, ada Abdurrahman bin Aufnya. Lah kayak pagi ini aja nih. Ini kalau nggak ada Utsman ya mana ada teh gini kan. Wah, suduk nggak jalan. Kita sekarang kegiatan jalan itu kalau ada Utsmannya Pak ya. Iya, makanya ucapan Jer Basuki itu ucapannya siapa sih? Ki Hajar Dewantara ya, apa siapa ya? Lah iya, semuanya. Makanya bisa khawatir agniya, kalau orang kaya udah nunjuk, jarinya sakti nih Pak. Coba kalau orang miskin nunjuk, ditampol Pak. Nih jari ini kalau yang ngomong agniya manjur, pager bongkar, ganti yang bagus. Manjur ini Pak. Coba kalau yang nunjuk orang kere. Nunjuk. Tuh nasi uduk nggak layak, ganti sop iga. Yang nunjuk sakhawatil agniya loh Pak. Ini masjid, wah, bongkar. Sono itu gara-gara begitu Pak. Awalnya kan musola kecil mewek ini Pak ya. Gara-gara jarinya agniya itu begini Pak. Bongkar. Jadi dibongkar Pak. Coba yang nunjuk ini bukan agniya, nggak mempan. Nah, biar dia wiridnya itu tiap hari tasbih rontok sampai 5. Nggak mempan. Walaupun sujud jidat apa ireng wiridan sup. Bilang. Nggak mempan. Wah, sampai dijok minumnya. Aduh ya Allah, udah. Biar betah sampai jam 7 ya. Saya yang capek. Situ enak tinggal ketawa-ketawa doang.
Yang ketiga, yang menentukan di wilayah itu adalah sakhawatil aghniyah, dermawannya orang kaya. Lah biar dia orang kaya tapi kalau nggak dermawan sama aja, nggak manjur Pak. Malah dipret orang. Apalagi yang cuman komen mulu nggak pernah nyumbang. Itu paling ngeselin ada orang model begitu Pak. Tapi di sini nggak ada Pak ya? Wah ada. Wah sini Pak. Sakhawah semua sini. Sakhawah itu artinya dermawan. Biar kaya. Saya masih ingat betul Pak. Orangnya itu saya masih ingat. Zaman saya MTS kalau nggak salah Pak. Itu di tempat saya saat itu pertama kali mau ngundang Habib Lutfi acara istighosah. Lah anak-anak santri itu disuruh mintain dana ke warga. Nah, termasuk saya disuruh minta dana. Lah karena saya pandang dia itu orang kaya, sawahnya banyak, sapinya gede-gede. Yo alumni pesantren orang itu Pak. Saya datangin duluan Pak. Kalau dicatat paling atas kan keren Pak ya kalau nyumbangnya banyak ya. Itu proposal saya kasih dibaca dari atas sampai bawah, titik koma dikomentari. Kayak mahasiswa bimbingan skripsi loh, persis. Yang ketawa pengalaman yakin itu. Lah begitu udah dibaca dari atas sampai bawah sampai halaman terakhir rincian dana, pikir saya dia masuk ke dalam itu ngambil duit Pak. Ternyata enggak. Cuman dia skripsi. Itu proposal ditutup. Dek, ini dibetulin dulu ya. Banyak kata-kata yang enggak tepat. Ya Allah, jelas enggak diisi Pak. Saya langsung Langsung berikutnya ada yang mau datang ke situ, saya bilang, enggak usah ke situ, hanya cuman bikin sakit hati. Itu orang kaya komen mulu. Itu acara Habib Lutfi itu datang Habib Lutfi, enggak mungkin datang sini. Pelosok kampung kayak gini. Komen, saya diem. Awas. Sampai sekarang saya kalau ngelihat mukanya inget aja. Terakhir yang keempat, ini kayaknya peran kita nih. Wa bidu'ail fuqara, dengan doanya rakyat jelata, rakyat biasa. Lah kita ini di posisi yang mana? Yang terakhir. Ya Allah. Adilnya pemimpin, ilmunya para ahli ilmu, dermawannya orang kaya, doanya rakyat biasa. Lah kita yang mana ini? Iya Allah. Enggak cita-cita jadi sakhawatil aghniyah tadi Pak. Ya cita-cita sih ya. Cuman kok sampai sekarang belum terkabul. Kalau siap udah siap Pak. Udah siap ya? Siap. Aduh, ikhlas kalau dijadiin orang aghniyah ya. Tapi kok yo gimana ya? Lah kalau 4 ini jalan aman Pak, di mana aja aman udah. Pokoknya yang pimpinannya adil, yang pinter pokoknya yo mau bagi ilmunya, yang kaya mau bagi duitnya, terus yang rakyat jelata mau doa. Udah aman lah pokoknya. Yang repot ini kan kalau dibalik-balik Pak. Yang kaya doa-doa. Yang kaya cuma doa doang. Ini masjid ini bisa bangun jadi Pak ini. Kalau yang bangun kok semuanya ustadz, yakin nggak jadi masjid ini Pak? Oh asal rapat Al-Fatihah. Tapi duit gak keluar. Cuman Al-Fatihah, mari kita istighosah baca Ratibul Haddad Al-Fatihah. Gak jadi, yakin gak jadi. Mau ngadain maulid kayak ngadain ropat, rapat, tapi kok Al-Fatihah mulu. Gak ada yang buka donasi, gak ada yang buka dompet, gak jadi. Bener Pak ya? Iya, makanya kita ini berada di posisi mana, ya wis lah, kita mainkan peran kita. Kalau yang kebetulan jadi pemimpin, ya wis legalitasnya. Yang jadi ilmu, ya wis ilmunya. Yang punya kaya, ya yang kaya. Orang kaya mah nggak perlu banyak doa, nggak perlu banyak wirid. Orang kaya pokoknya butuhnya apa? Itu. Yang main duitnya. Orang kaya kok wiridan mulu. Ada orang minta sumbangan lagi sholat duha lama masih. Yang duha itu kan yang begini-begini.
Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Udah dari tadi nasi uduk takut ada kucing. Kita doa bersama, mohon pada Allah secara luas negara kita, secara mikro wilayah kita di perumahan Villa Mahkota Indah ini berperan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Karena disatakan dalam satu hadis, idza usnidal amru ila ghairi alihi fantadiris sa'ah. Kalau urusan itu dilakukan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, wes siap-siap tunggu kehancurannya. Makanya kita memposisikan sesuai dengan kemampuan kita, nggak perlu memaksakan. Karena orang lain ada yang sudah siap untuk menempati posisi itu. Kita kalau memang nggak bisa, ya wes, baru belajar Iqra 3 kali pengen ngimami. Ya. Lah iya wes, yang lain yang lebih berkompeten insya Allah masih ada lah, kecuali kalau semuanya udah nggak ada, mau apa lagi ya? Lah iya, lah kalau semuanya udah nggak ada, lah kalau masih ada ya wes mbok yo silahkan yang ahli sono maju. Wong semua itu nanti ada pertanggung. Ayatnya kan semua kita udah hafal, summalatus alunna yauma idzin anil, bahwa karunia Allah itu termasuk yang bisa ngimami, yang duit yang tadi itu semua akan diminta. Kamu pinter ngaji kok nggak mau ngimami, kok malah milih di pojokan aja. Sementara akhirnya yang maju, yang bacanya plekutak, itu yang dosa bukan yang ngimami Pak, yang pinter tapi diem ini. Loh, saya pernah itu ada anak alumni pesantren Pak. Saya tahu dia itu pinter, kesaksian dari guru-gurunya, karena gurunya kebetulan seangkatan sama saya. Begitu dia balik ke kampungnya, disuruh ngimami, enggak. Disuruh khutbah Jumat, enggak. Saya bilang, kamu itu bukan tawadu, tapi goblok. Lah kok begitu Pak? Loh, ketika kamu diam dalam pintermu, sementara akhirnya yang maju orang-orang yang tidak berkompeten, rusaknya satu masyarakat itu bukan karena berperannya orang yang bukan ahlinya, tapi karena diemnya orang yang ngerti. Orang ngerti kok diem, itu termasuk dia nyumbang kesalahan yang ada di situ. Makanya kalau memang kita ada kompetensi di situ, apalagi udah ada lisensi dari guru, udah ada izin dari masyarakat setempat, ya wis. Ini kok pura-pura tawadu, apa-apa ya di pojokan. Lain urusannya Pak. Lain urusannya. Wis, kita mohon pada Allah agar semua kita berperan sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita masing-masing, agar segala kegiatan, segala apapun di masyarakat kita, khususnya di Villa Mahkota ini berjalan dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.